Halo teman-teman, permisi Bang Tons di sini dan mari kita tetap selalu jor. Teman-teman, hari ini aku mau ngebahas hari ini tanggal 13 Februari ya. Mari kita lihat perkembangan kripto. Kita lihat dulu di Bitcoin ya di sini teman-teman. Posisinya masih merah atau turun untuk 7 hari terakhir ini ya. Kalau kita coba buka, tapi bukan ini yang mau saya bahas, tapi kita lihat dulu ini sebentar. Kemudian saya coba lihat grafiknya di sini untuk 7 hari terakhir. Ya, kira-kira nggak terlalu signifikan ya. Di sini sempat ada naik ya. Ini 13 tanggal minggu lalu lah ya. Tanggal 13 ya tanggal 13-an. Nah, kalau kita lihat 1 bulan terakhir 3 bulan terakhir 7 di sini. 7 harian lah ya. Jadi di sini sempat naik tapi turun lagi gitu ya. Nah, itu seputar tentang Bitcoin dan mari kita lihat pada indeks ketakutan. Indeks ketakutan ini Fear and Greed Index ya, tingkat keresahan dan ketakutan orang pada kripto. Nah, kita bandingkan minggu lalu itu greed ya teman-teman, atau nilainya sekitar 56 ya maksudnya. Nah, dibanding dengan hari ini itu 48. Kategori netral gitu. Netral ya, tapi ya lebih menurun lah ya gitu. Netral tuh ya netral ya. Oke. Nah, itu seputar itu. Jadi kayak nggak market belum terlalu berani lah orangnya buat masuk ke kripto gitu ya. Masih kayak tahan-tahan atau sekedar mengamati, lihat-lihat gitu. Jadi masih sibuk dengan kegiatan masing-masing yang lain ya. Nah, atur keuangan masing-masing. Oke, nah hari ini aku mau ngebahas masih di seputar artificial intelligence, teman-teman, dan big data token ya. Nah, kategori untuk artificial intelligence dan big data ini, teman-teman, itu kita masih, menurut aku masih seksi. Kita bisa lihat 7 hari terakhir. Nah, The Grab itu masih menunjukkan kenaikan 11% 1 minggu terakhir ini. Kemudian ada beberapa yang turun, beda dengan pembahasan saya sebelumnya bahwa hampir kebanyakan lebih besar bahwa token-token ini naik gitu. Nah, tapi minggu ini teman-teman kita bisa lihat ada yang merah ya gitu, ada juga yang tetap hijau gitu, tapi cukup banyak sih merahnya dibandingkan dengan minggu-minggu seminggu sebelumnya. Makanya tadi kita lihat di sini Fear and Index-nya itu mengalami penurunan dari 56 menjadi 48. Nah, kita lihat di sini kalau kita mau short. Jadi ini sih apakah ini sebuah hype gitu ya? Sama kayak metaverse waktu awal-awal tahun kemarin atau 2 tahun kemarin kalau nggak salah. Metaverse sudah mulai hype gitu ya. Tapi ternyata tidak, memang saya sudah sering bahas bahwa metaverse belum tahunnya gitu. Masih kayak persiapan sih. Nggak tahu tahun ini atau tahun depan gitu ya. Nah, kita lihat aja gitu. Nah, sekarang yang lagi hype banget itu tentang AI ya. Seperti yang di pembahasan saya sebelumnya adalah ChatGPT ya, kalian tahu ya, tonton video saya yang sebelumnya kalau kalian belum nonton teman-teman di channel saya. Nah, sekarang saya mau ngebahas gini, apakah ini menjadi tren yang masih akan tetap seksi atau akan naik teman-teman? Nah, dengan begini, mari kita lihat bahwa 2 hari lalu ini ada news tentang BART yang adalah buatan dari si Google. Nah, BART ini digadang-gadang sepertinya menjadi saingan daripada ChatGPT yang lagi trending. Ya, BART sih belum trending, kayak belum rilis resmi gitu. Tetapi dalam minggu ini mungkin akan rilis, atau minggu ini atau minggu depan gitu ya. Kita lihat saja. Tetapi ChatGPT memang sudah sangat-sangat naik daun ya gitu. Nah, mari kita lihat pemberitaan di Republika. Nah, di sini dituliskan bahwa Google luncurkan BART, saingan berat ChatGPT. Nanti kalian bisa baca, ini tanggal 10 Februari. Hari ini tanggal 13, jadi persis 3 hari yang lalu ya. Mari kita lihat di sini sedikit. Google telah rilis BART, chatbot dengan kecerdasan AI yang mirip dengan ChatGPT. Nah, jadi kalau aku sudah siapkan di sini ada mana tadi ya. Nah, ini. Jadi sebetulnya Google sendiri itu sudah masuk di yang namanya teknologi artificial intelligence. Kalian bisa lihat linknya di sini bahwa Google ya punya semacam research atau masuk ke lini bisnis tentang artificial intelligence. Udah pastilah ya, Google seraksasa itu nggak masuk di situ, nggak mungkin banget sih menurut saya juga gitu. Nah, mereka juga melakukan
apa ya, rilis tentang yang namanya BART tadi, saingan ChatGPT gitu. Tapi tentang artificial intelligence sendiri, mereka sudah punya portal atau subdomain. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini bisa orang mempelajari atau mencari tahu tentang artificial intelligence yang rilis atau info-infonya dari Google di sini, teman-teman. Nah, kemudian ini blognya ada juga ya. Di sini si CEO-nya ya. Pada tanggal 6 itu an important next step to our AI journey. Jadi kayak mereka ngapain sih nantinya kayak gitu tentang artificial intelligence ini. Nanti kalian bisa lihat gini, we releasing dan segala macam version of Lambda. Jadi maksudnya BART ini versi mininya gitu. Lambda di mana ya tadi, sebentar di sini. Dimana nanti kalian baca lah, aku tidak terlalu mau bahas itu, tapi intinya begini, Google ngeluarkan yang namanya BART, jadi saingan daripada ChatGPT ini, teman-teman. Nah, artinya apa? Apakah kripto akan menjadi tetap seksi ini untuk yang bagian AI atau big datanya? Kita lihat ya, nampaknya ada ketakutan apakah ini semacam hype doang gitu. Nah, itu yang kita waspadain gitu. Tapi kalau peluang, ya tentu selalu ada peluang ya. Kita lihat mungkin dengan tadi ada saya baca berita bahwa kira-kira sih BART-nya ini akan rilis nanti minggu ini atau minggu depan gitu. Artinya kita lihat seberapa hype, seberapa orang menggandrungin AI ini. Tentu artinya kalau kita bisa lihat signalnya akan menjadi signal trendingnya chat GPT plus tentunya BART. Kira-kira begitu ya, akan semakin seksi. Jadi power untuk kenaikan signal kripto di dunia AI ini itu mungkin akan sangat lebih gila lagi mungkin ya. Artinya akan positif gitulah ya. Mungkin seperti itu sih menurut saya, teman-teman. Tapi jangan kalian gegabah. Nah, itu selalu do your own research. Nah, mari kita lihat coba urutkan berdasarkan kenaikan percentage yang lagi naik ya. Artinya di sini kita bisa lihat ada ini ya, Anchor Natural World naik 350%, Ubex itu 140% dan lain-lain ya. Ini yang hijau-hijau gitu ya, yang artinya yang naik. Tapi bukan berarti kalian langsung gegabah untuk invest di sini menurut saya. Karena contoh ini ya, yang lagi turun, mungkin ini kemarin minggu lalu naik dia ini. Nah, gitu ya. Kalau kita lihat tentu nih. Ini saya ambil yang berdasarkan yang turun lah ya gitu. Nah, kalian harus research di sini. Jadi orang yang menambahkan 50 masuk ke watchlistnya 50.000 something gitu. Jangan tergiur dengan misalnya kita punya budget, AI kayaknya bakalan naik banget nih, maka gua invest yang di sahamnya, di harga token yang murah meriah gitu ya. Enggak juga, hati-hati gitu. Karena bisa aja nanti malah nyangkut kayak di token-token sebelumnya kan. Mungkin ada metaverse, ada yang lain-lain, project-project yang kalian sudah analisis gitu dari white papernya, tapi ya sekarang pada nyangkut gitu atau nyangkut di situ gitu ya. Jadi itu pelajaran juga, teman-teman. Jadi jangan asal invest juga sih sebetulnya. Nah, kita coba lihat lagi ke yang lagi naik-naik ini, teman-teman. Misalnya kita masuk ke data atau DTA ini 80% naik. Coba kita lihat tokennya masih 0,8 rupiah atau 1 rupiah gitu. Nah, apakah ini akan jadi cakep? Nah, itu yang menurut saya juga harus waspada. Jadi jangan asal mentang-mentang murah masukkan, kecuali kalian punya duit yang cukup banyak gitu ya. Ini karena watchlistnya juga masih kecil. Oke, kita lihat di 7 hari terakhir. Nah, ternyata dia sudah mengalami penurunan dari tanggal 7 Februari. 7 hari terakhir. Oke. 1 bulan. Nah, jadi di sini sebetulnya waspada ya, grafik seperti ini tuh dia sangat lama tumbuh gitu. Kayaknya sih di sini tuh hype banget ya, gara-gara kemarin bahwa ChatGPT salah satunya yang booming gitu. Ya orang invest ke sini, sekarang udah keluar di sini. Mungkin beberapa orang di sini sudah taking profit gitu ya. Jadi momentum ini dimanfaatkan untuk sebetulnya mencari cuan short time gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat awal bulan ya. Awal bulan dia naik gitu. Nanti kalau kalian masuk di sini, kalian anggap bahwa ini adalah penurunan, sehingga di sini kalian akan berpikir bahwa ini adalah signal buy, berbahaya sekali, teman-teman. Gitu.
So, mari kita coba gabungkan nanti signal BART atau produk Google ini apakah akan menjadi seksi gitu. Nah, kalau menjadi seksi mungkin ada kenaikan lagi. Nah, di sini nanti beberapa orang akan memanfaatkan untuk taking profit gitu. Nah, jadi hati-hati juga sih. Nah, nih seperti satu tahun terakhir misalnya kita bisa lihat ya. Nah, ini dia sempat naik tapi turun. Sekarang lagi naik, turun lagi gitu. Nah, jadi waspada sih. Menurut aku waspada aja sih. Oke, kalaupun invest menurut aku jangan banyak-banyak banget lah. Coba kita lihat satu lagi dari ini deh, CP Chains ya. Coba kita lihat dari CP Chains. Ini random aja sih aku bukanya. Wow, harganya sudah lebih mahal dari yang tadi, 100 rupiah kira-kira ya. Kita bulatkan 3000 dan mari kita lihat grafik di 1 hari terakhir ya. Di sini masih naik 7 hari terakhir. Oke, seperti itu dan let's see. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini 7 Februari. Jadi kelihatannya memang sangat banyak orang yang invest gitu ya di awal bulan kemarin di sini sehingga mengakibatkan signal-signal token yang berbasiskan artificial intelligence itu sangat ngepump sepertinya, tapi mengalami penurunan lagi. Jadi waspada sih, jangan-jangan itu cuma pancingan sih teman-teman di sini. Ada orang-orang yang mulai masuk atau memang orang-orang yang cuman ikut-ikutan siapa tahu gitu. Dan mereka sudah mulai taking profit di sini teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mari kita lihat nanti BART ini kayak gimana gitu ya. Karena beritanya juga udah mulai tersebar tentang BART ini. Oke. Kemudian kita bisa lihat dari sini juga dari NRP.org di sini. BART is experimental conversational AI service dan lain-lain by Lambda ya. Ini nggak bisa dibuka sih, Twitternya nggak tahu, ini nggak bisa diakses, muter-muter doang. Oke, lanjut ke sini. Jadi itu menurut aku sih boleh jadi pertimbangan kita guys. Nah, kemudian di sini juga mereka sudah ya, di sini kita baca yang ini aja deh. Nih, Google yang adalah induk dari perusahaan yang namanya Alphabet ya, telah menggelontorkan atau habis 100 billion in market value on Wednesday dan seterusnya ya. Kalian bisa baca, aku nggak usah terlalu bahas di situ. Oke, ini aku close dan kita bisa lihat sini Google nih dari CNN ya. Nah, jadi investasi mereka untuk AI ini juga cukup besar banget lah kalau aku bilang. Jadi mereka nggak main-main juga di hal tersebut gitu. Jadi memang sangat menjadi perhatian publik saat ini ya di seluruh dunia ya, ChatGPT versus nantinya BART ini teman-teman. Mari kita lihat dan kita pantau juga untuk token-token di seputaran ini ya guys. Alright, yang lain nanti coba kalian riset sendiri dan lihat-lihat ya. Itu aja dari sharing video kali ini aku kira guys, biar singkat. Kalau overall kita lihat, wih, memang lagi merah ya, berdarah. Oke, ada yang turun, ada yang naik. Oke, jadi indikatornya dari sini sih, fear index ini ya. Jadi memang lagi mengalami turun. Oke, BART sukses untuk Google dengan BART-nya. Kita lihat aja. Aku juga lagi menantikan. Dan by the way, BART ini enggak semua orang bisa trial, hanya beberapa orang kayaknya begitu. Kemudian saya juga nggak dapat untuk hal tersebut ya, tapi memang aku baca artikel tadi BART ini udah beberapa orang sudah bisa testing, berbeda dengan ChatGPT yang saat ini hampir semua orang udah bisa akses. Kenapa? Karena sudah bisa dirilis sama mereka ke publik. Guys, itu aja update-nya untuk seputar token khususnya di AI. Tadi saya sudah bahas, do your own research lah ya, jangan gegabah ikut-ikutan gitu. Thank you guys, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.